mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Muhammad Fadlandina Nasution, umur saya 20 tahun. Saya ada pertanyaan yang mau ditanyakan Ustadz. Jadi kan gini, masyarakat awam itu taunya kalau muslim khususnya yang laki-laki akan tergolong kafir jika mereka meninggalkan sholat Jumat lebih dari 2 kali berturut-turut. Jadi ada pada suatu kasus seorang muslim ini dia melaksanakan sholat Jumat di minggu pertama, kemudian meninggalkan sholat Jumat di minggu kedua dan minggu ketiga dengan dalih alasan agar tidak tergolong orang-orang kafir. Kemudian dia melaksanakan kembali sholat Jumat di minggu keempat. Nah, pertanyaannya, bagaimana pandangan Ustadz serta hukum agama terhadap perilaku tersebut? Kayak mana ya Ustadz jawabannya? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, kemudian disiasati agar tidak jatuh kepada kekufuran dengan menyelingi agar tidak masuk secara berurutan 3 kali ditinggalkan sholat Jumat tersebut. Bagaimana hal seperti ini? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, seperti biasa kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khair wa barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sesungguhnya hadis yang datang tentang meninggalkan sholat Jumat itu ada beberapa hadis, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 6143. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salata jum'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, siapa saja yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena meremehkan sholat tersebut, melalaikan sholat tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tutup, Allah stempel, Allah tutup pada hatinya. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 6144. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man taraka salasa jumu'atin min ghairi udrin kutiba minal munafiqina." Kutiba minal munafiqina. Kata Nabi SAW yang artinya siapa saja meninggalkan 3 kali sholat Jumat
tanpa ada udzur, tanpa ada halangan yang syar'i, maka dicatat termasuk orang-orang munafik. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sebahagian ulama, dan ini kesimpulan dari para ulama ini menjadi tersebar di kalangan kaum muslimin seluruhnya, mereka menyimpulkan bahwa meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut maka termasuk kekafiran, karena Allah tutup hatinya dan Allah masukkan di termasuk orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang kafir apabila munafiknya munafik yang tulen. Demikian pula hanya orang-orang kafirlah yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian menurut pendapat sebagian ulama ini. Dan perlu kita ketahui sesungguhnya ada pula hadis-hadis yang lain yang datang yang menjelaskan bahwa meninggalkan sholat fardu 5 waktu, salah satu darinya, maka ada sebahagian hadis-hadis yang datang menyebutkan tentang kekufurannya dengan penyebutan kafir, kekafirannya. Seperti contohnya adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi SAW beliau bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salati." Kata Nabi SAW, sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Begitu juga ada hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu, faman tarakaha faqad kafara." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah serta yang lainnya. Kata Nabi SAW, sesuatu yang dikenal, yang menjadi pembeda antara kami dan mereka. Kami atau kita di sini adalah kaum muslimin. Mereka maksudnya adalah orang-orang kafir. Pembeda, sesuatu yang membedakan antara kita, kami kaum muslimin, dan mereka itu orang-orang kafir adalah as-salatu, salat itu. Faman tarakaha faqad kafara, maka siapa saja meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang tegas sesungguhnya yang menyebutkan tentang kekafiran meninggalkan sholat atau salah satu dari sholat-sholat fardu tersebut, bukan hanya sholat Jumat. Tapi sangat disayangkan yang diketahui oleh orang-orang awam hanya sholat Jumat saja. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum meninggalkan sholat fardu, termasuk adalah sholat Jumat, secara sengaja ditinggalkan sembari masih meyakini tentang kewajibannya. Para ulama mereka berbeda pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat fardu, baik itu sholat fardu 5 waktu ataupun sholat Jumat, yang ditinggalkan secara sengaja. Berdasarkan hadis-hadis yang datang yang telah kita sebutkan tadi.
Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa siapa saja yang meninggalkan salah satu dari salat fardu tersebut, baik itu salat 5 waktu ataupun salat Jumat, mereka sesungguhnya tidaklah kafir keluar dari agama. Tidak kafir, yaitu tidak keluar dari agama. Hanya saja mereka jatuh kepada sebuah dosa yang sangat besar, bahkan lebih besar ketimbang dosa berzina, minum minuman keras, berjudi, memakan riba, bahkan berzina dengan ibunya sendiri, lebih besar ketimbang dosa-dosa tersebut. Karena sesungguhnya kewajiban salat fardu, baik itu salat fardu 5 waktu ataupun salat Jumat, ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam rukun Islam dengan urutan yang kedua. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang kuat. Pendapat yang rajih, yang kuat. Lalu bagaimana kita memahami sabda Nabi SAW yang menyebutkan adanya kekufuran bagi orang yang meninggalkan salat fardu tersebut, baik itu salat fardu 5 waktu ataupun salat Jumat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama yang berpegang kepada pendapat yang kedua ini, mereka menyatakan bahwa maksud kekufuran yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis tersebut adalah kufur kecil, kufur asghar. Itu sebuah kekufuran yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Namun kekufuran ini dosanya lebih besar ketimbang dosa berzina, dosa minum minuman keras, dosa berjudi, dosa memakan riba, dan dosa-dosa yang lainnya yang di bawah dari dosa meninggalkan sholat fardu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dimaksudkan dari kemunafikan ketika meninggalkan sholat Jumat adalah kemunafikan asghar, an-nifaqul asghar, yaitu kemunafikan yang kecil yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hal ini disebabkan karena ada hadis-hadis yang datang yang menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tidaklah kafir. Di antara dalilnya adalah hadis yang berasal dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibadi. Ada 5 salat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas para hamba. Man ata bihinna lam yudayyi minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahu al-jannata. Siapa saja yang melakukannya, yang dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun darinya karena meremehkan haknya, maka ia memiliki perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk Allah masukkan ia ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun. Sementara orang yang tidak
melakukannya, maka dia tidak memiliki perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah untuk dimasukkan ia ke dalam surga. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah berkehendak, maka Allah mengadabnya. Dan apabila Allah menginginkan untuk mengampuninya, maka Allah ampuni dia. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Ibnu Majah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Karena andaikan orang yang meninggalkan sholat tersebut kafir, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Namun di penghujung dari hadis ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah berkehendak untuk mengadabnya, maka Allah adab dia. Namun bila Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah ampuni dia. Demikian. Begitu juga ada hadis yang lain. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdul muslimu yaumal qiyamati as-salatul maktubatu. Sesungguhnya sesuatu yang pertama sekali dengannya seorang hamba muslim diperhitungkan amalnya pada hari kiamat adalah salat fardu, salat wajib. Fa in atammaha wa illa qila unduru hal lahu min tatawwu'in. Maka apabila dia telah menyempurnakan salat fardu tersebut, maka ini yang diharapkan. Namun apabila dia tidak menyempurnakannya, maka dikatakan untuk dia, lihatlah oleh kalian, apakah dia ini memiliki salat-salat sunat. Fa innahu kana lahu tatawwu'un ukmilatil faridatu min tatawwu'ihi. Maka sesungguhnya bila dia memiliki salat-salat sunat, maka disempurnakan salat fardu itu dari salat sunatnya. Demikian. Summa yuf'alu bisairil a'malil mafrudati mislu dzalika. Kemudian diberlakukan seluruh amal-amal yang wajib seperti itu. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa orang yang meninggalkan salat fardu tidaklah kafir. Andaikan kafir, maka tidak mungkin Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan salat fardu yang ditinggalkan itu dengan salat sunatnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan beberapa hadis yang lainnya kita cukupkan dengan penjelasan seperti ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bersiasat licik untuk menghindari kekufuran dengan cara dia menyelingi salat-salat fardu tersebut, seperti salat Jumat yang disebutkan dalam hadis 3 kali berturut-turut ditinggalkan, maka akan distempel atau ditutup hatinya, atau dicatat dia termasuk orang-orang munafik. Maka dia bersiasat agar tidak tercatat demikian, dia menyelingi agar tidak sempurna berjumlah 3. Namun tetap saja dia meninggalkan salat Jumat tersebut. Ketahuilah sesungguhnya tindakan ini merupakan tindakan kekufuran.
bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja meninggalkan kewajiban merupakan bentuk kekufuran, sebagaimana yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalkan sholat fardu merupakan bentuk kekufuran. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang telah kita sebutkan tadi, Inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salati. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Demikian. Itu merupakan bentuk kesyirikan dan kekufuran. Maka jangan dilakukan. Ketahui dosa meninggalkan sholat sebagaimana yang kita nyatakan itu merupakan dosa yang lebih besar ketimbang dosa minum minuman keras. Dosa berzina, bahkan berzina dengan ibunya sendiri. Lebih besar ketimbang dosa berjudi, dosa makan riba, dan seterusnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jadilah hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Sesungguhnya tidaklah rugi menjadi hamba yang taat kepadanya, karena Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan yang banyak. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustadz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Amsyah. Saya izin bertanya nih Ustadz, siapakah sosok yang harus kita idolakan atau kita puji serta kita kagumi? Jika memang jawabannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Kenapa? Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata idola itu berarti memuji. Sedangkan yang kita patut puji dalam Islam ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustadz, siapa sih yang sosok yang kita kagumi? Apakah Rasul atau Allah? Sedangkan Rasul adalah suri tauladan bagi kita. Kayak mana Ustadz jawabannya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang siapakah idola kita? Allahkah ataukah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan terlebih dahulu syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bahwa memang benar bahwa makna dari idola adalah sosok yang dipuja. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hanya saja bila maksud dari sosok yang dipuja tersebut, makna yang terkandung di dalam kata puja, apabila dimaksudkan adalah untuk mengarahkan ibadah persembahan kepadanya, maka tentunya selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah berhak untuk mendapatkan pemujaan, persembahan dan ibadah itu. Karena sesungguhnya
setiap hamba mereka memuja Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memujanya, beribadah kepadanya, menghambakan diri di hadapan Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, menyembah kepadaku, memujaku. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas hambanya adalah mereka, para hamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah kepadanya, memujanya, beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini bila kata puja dimaksudkan dengannya adalah pemujaan, peribadahan, persembahan, maka itu tidaklah boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makna kata dari puja yang lainnya bila dimaksudkan dengannya adalah sosok yang dikagumi, sosok yang diteladani, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menetapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang harus dikagumi dan diteladani. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh benar-benar bagi kalian itu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka wajib bagi kita untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola yang diikuti, yang diteladani. Bahkan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk cinta kepada Sang Pencipta jagat raya, Allah tabaraka wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan untuk kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukti cinta kepada Allah dan supaya dicintai oleh Allah dan diampuni dosa dan kesalahan kita adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau. Bahkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 80 yang artinya siapa saja yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi jika maksud idola itu adalah kagum terhadap sosok tertentu yang harus diikuti dan diteladani, maka sesungguhnya idola kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bila maksud idola tersebut adalah sosok yang dipuja, diarahkan ibadah kepadanya, disembah oleh para hamba, maka dia adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga penjelasan ini memberikan pencerahan dan memberikan manfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kawan-kawan? Sudah jelas kan jawaban Ustadz tadi? Jangan lupa dicatat dan diamalkan ilmunya. Sekarang kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susanto, usia 37 tahun, asal Medan. Pertanyaan saya mengenai sholat subuh. Apabila kita kesiangan namun kita sebelumnya sudah mendengar azan lalu tidur lagi, nah itu hukumnya gimana? Kayak mana ya Ustadz jawabannya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang seorang laki-laki yang dia mendengarkan adzan subuh lalu dia tertidur kembali sampai kesiangan. Bagaimana hukumnya orang seperti ini? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, seperti biasa kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya, taufiknya kepada kita agar kita terus berada di atas ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya seseorang laki-laki yang mendengarkan adzan, seruan adzan untuk salat fardu berjamaah di masjid, maka sesungguhnya wajib baginya untuk memenuhi panggilan tersebut agar dia salat berjamaah bersama dengan saudara-saudaranya di tempat di mana dikumandangkan adzan tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Daruqutni dan yang lainnya, dan ini lafaz dari Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, "Man sami'an nidaa falam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa saja yang mendengarkan seruan adzan lalu dia tidak mendatanginya, tidak memenuhinya, maka tidak ada salat baginya kecuali karena ada udurnya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah
dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 6300. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya untuk menghadiri sholat berjamaah di tempat di mana adzan itu dikumandangkan. Karena siapa saja yang dia mendengarkan adzan namun dia tidak memenuhinya, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena ada udurnya, seperti sakit udurnya, atau karena hujan deras, atau penghalang-penghalang lainnya yang disyariatkan. Para ulama menyebutkan maksud dari tidak ada sholat baginya adalah tidak ada sholat yang sempurna baginya. Jadi apabila seseorang mendengarkan adzan namun dia tidak sholat di tempat di mana adzan itu dikumandangkan, maka tidak ada sholat yang sempurna bagi dirinya kecuali bila ada udhurnya. Penjelasan seperti ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Seseorang yang dia mendengarkan adzan namun dia tertidur kembali, lalu berlalu waktu sholat dan dia terbangun dalam kondisi kesiangan dari waktu sholat subuh tersebut, namun tetap saja wajib baginya untuk melakukan sholat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang kelupaan salat atau tertidur dari salat tersebut, maka tebusannya adalah ia salat dengan salat itu tatkala dia ingat, tatkala dia sadar. Apabila ia tertidur, maka tatkala ia terbangun tentunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, wajib tetap untuk melakukan salat. Namun dalam kondisi seperti ini, ketika dia telah mendengarkan adzan lalu tertidur kembali, lalu dia terbangun dalam kondisi kesiangan, maka wajib baginya sholat, namun sholatnya mengalami kekurangan dan dia berdosa. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo, kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.